Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seliana Taurusvita dari kelas Pendidikan Kimia A 2017. Di sini saya akan membahas mengenai miskonsepsi siswa kelas 12 pada materi Ikatan Kimia. Akan ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai polaritas ikatan. Miskonsepsinya yaitu siswa menganggap bahwa pembagian pasangan elektron yang setara terjadi pada semua ikatan kovalen. Padahal konsep yang benar yaitu tidak semua ikatan kovalen memiliki pembagian pasangan elektron yang setara karena adanya pengaruh dari elektronegativitas. Contohnya di sini, siswa menganggap bahwa gambar yang benar yaitu adalah gambar yang kedua, karena siswa menganggap bahwa pasangan elektron terletak persis di tengah-tengah antara atom H dengan atom F. Sedangkan konsep yang benar yaitu pasangan elektron terletak lebih dekat ke atom fluor. Hal ini terjadi karena elektronegativitas dari fluor lebih besar dibandingkan dengan H, sehingga fluor mempunyai kemampuan untuk menarik pasangan elektron lebih besar. Nah, cara mengatasi miskonsepsi tersebut yaitu guru harus mengkoneksikan antar materi setiap mengajarkan materi kimia, sehingga siswa tidak lupa akan materi yang sebelumnya pernah diajarkan. Contohnya di sini, ketika guru akan menjelaskan mengenai pembagian pasangan elektron pada ikatan kovalen, maka guru juga harus mengulas sedikit mengenai materi elektronegativitas. Kemudian yang kedua mengenai bentuk molekul. Miskonsepsinya yaitu siswa menganggap bahwa bentuk molekul itu hanya dipengaruhi oleh tolakan di antara pasangan elektron ikatan. Sedangkan faktanya atau konsep yang benar yaitu adalah bentuk molekul dipengaruhi oleh tolakan dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, contohnya di sini siswa menganggap bahwa molekul SCl2 berbentuk linier, sedangkan faktanya yaitu molekul SCl2 berbentuk bengkok atau V, karena adanya pengaruh tolakan dari pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom S itu. Nah, kemudian cara mengatasinya yaitu dengan cara guru harus menjelaskan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas sama-sama mempengaruhi bentuk molekul. Dan guru juga bisa menggunakan berbagai aplikasi, contohnya yaitu ChemSketch atau 3D FSAPR, sehingga siswa dapat membayangkan mengenai bentuk molekul. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai polaritas molekul. Miskonsepsi yang terjadi yaitu siswa menganggap bahwa molekul nonpolar dibentuk dari atom dalam molekul yang memiliki elektronegativitas yang sama. Sedangkan faktanya yaitu polaritas molekul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan keelektronegativitas, kemudian bentuk geometrik molekul, dan momen dipol. Contohnya di sini, siswa menganggap bahwa Cl2 adalah molekul nonpolar, karena atom-atom yang menyusun molekul ini sama, yaitu antara Cl dengan Cl, sehingga perbedaan elektronegativitasnya 0, maka siswa paham bahwa Cl2 ini adalah molekul nonpolar. Namun ketika molekulnya CCl4, siswa menganggap bahwa
molekul CCl4 itu sifatnya polar, padahal CCl4 itu sifatnya nonpolar. Hal ini karena walaupun antara C dengan Cl terdapat perbedaan keelektronegatifan, namun karena pengaruh dari bentuk geometrik dari CCl4 yang bentuknya tetrahedral sehingga sisinya itu setara. Jadi jarak antara atom yang satu ke atom yang lain itu setara sehingga mengakibatkan momen dipolnya 0. Saling meniadakan gitu. Nah, momen dipol itu sendiri adalah resultan dari vektor ikatan. Kemudian, bagaimana cara untuk mengatasi miskonsepsi tersebut? Yaitu dengan cara guru harus menjelaskan bahwa polaritas molekul itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya faktor elektronegativitas saja, yaitu bentuk geometrik dan momen dipol pun mempengaruhi polaritas dari molekul. Nah, guru juga dapat menggunakan gambar supaya siswa lebih mudah memahami mengenai polaritas molekul dan dapat dibantu juga oleh aplikasi-aplikasi sehingga siswa dapat lebih mudah membayangkannya. Kemudian yang keempat yaitu mengenai gaya antar molekul. Miskonsepsi yang terjadi yaitu siswa menganggap bahwa gaya antar molekul adalah gaya yang terdapat di dalam molekul. Sedangkan konsep yang benar yaitu gaya antar molekul itu berbeda dengan gaya yang ada di dalam molekul. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara guru harus memberikan contoh dari gaya antar molekul dan gaya yang ada di dalam molekul dengan menggunakan gambar. Dan guru juga harus menjelaskan bahwa kekuatan gaya di dalam molekul ini jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya antar molekul. Jadi contohnya di sini guru menggambarkan H2O dengan, kalau yang gambar 2 ini molekul H2O dan molekul H2O yang lain. Yang dimaksud dengan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom yang ada dalam molekul itu sendiri. Jadi contohnya kalau di molekul H2O ini adalah ikatan antara atom H dengan atom O. Sedangkan yang dimaksud dengan gaya antar molekul adalah gaya yang terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Contohnya di sini ada ikatan hidrogen yang terjadi antara atom oksigen dari molekul H2O yang satu dengan atom H dari molekul H2O yang lainnya. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.